Oke, jadi malam ini teman-teman kita akan membicarakan mengenai potensi daripada pertumbuhan secara spiritual, ya. Nah, itu otomatis kita berhubungan dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan sendiri, Roh Kudus, kesetiaan akan firman-Nya dan juga misi hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Allah, ya. Nah, pertama kita tahu bahwa kita itu melakukan hal apapun juga itu karena kita dikasih bakat, dikasih kesempatan untuk bertumbuh dan dikasih tempat di mana kita bisa menunjukkan bahwa kita itu memang benar-benar bertumpu kepada apa yang Tuhan maui ya. Jadi ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, aktivitas apapun juga dan itu tidak lepas daripada eh, buah-buah dari Roh Kudus sendiri ya. Skills yang kita punyai adalah bakat-bakat yang Roh Kudus sudah berikan kepada kita. Sehingga Tuhan menghendaki apapun yang kita harap yang kita lakukan harus dilakukan sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan harapannya. Di dalam 1 Korintus 10:31 dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun saja harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menunjukkan bahwa glory of God, kemuliaan Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita. Nah, ini translasinya adalah di bakat-bakat kita, apa yang kita kerjakan, feeling kita, kemudian kemampuan kita, sehingga Tuhan akan berkenan kalau kita memang benar-benar melakukan itu sesuai dengan apa yang Dia maui, karena dia tahu bahwa kalau kita mengikuti Dia, dan dia akan mendapatkan kemuliaan itu berasal dari dirinya sendiri dan berasal dari Roh Kudus. Dan disinilah kita lihat bahwa memang 7 karunia Roh Kudus, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Dia, Allah Tuhan kita, kesalehan, takut dari Dia dan akan Allah dan juga kebijaksanaan. Ini menimbulkan banyak sekali talenta-talenta di dalam diri kita yang membuat kita bisa berfungsi sebagai manusia dan berfungsi sebagai anak-anaknya. Dan dengan demikian, maka potensi untuk mengembangkan bakat-bakat, potensi untuk melakukan hal sesuai dengan apa yang dia mauin, itu selalu ada dan potensi itu harus selalu kita gali. Karena apa? Karena Tuhan sudah menanam di dalam hati kita semua karunia Roh Kudus, semua talenta, semua apapun yang Dia harapkan kita akan berkembang dari dalam kita. Makanya banyak sekali kita akan mendapatkan bakat-bakat dan juga bisa ditranslasikan pada pekerjaan kita. Apapun yang kita pilih itu artinya sudah merupakan panggilan Tuhan kalau kita benar-benar mengikuti apa yang Roh Kudus lakukan di dalam hati kita. Dan disitulah dikatakan dalam Matius 13:8 bahwa kita sebagai anak-anaknya adalah mempunyai potensi untuk berbuah. Nah, buahnya itu kapan? Ya, pada saat dia bersemi dan kita menyemikan potensi dari bibit yang sudah diberikan oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi dikatakan dalam Matius 13:8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bahwa apa yang ditanamkan akan berbuah karena ditanamkan pada tanah yang baik, yaitu hati kita, ya. Nah, kalau kita sudah bisa menyiangi, maka ada buah-buah dan bibit-bibit yang ditanamkan di ini tidak menjadi 100% semua, tapi ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Bukan berarti yang 100 Jangan jadi politik ini sih. daripada yang 30. Bukan berarti yang 30 lebih rendah daripada yang 100. Tidak. Semua itu tergantung daripada berapa jumlah yang kita dapatkan dan berapa jumlah kita harus kembangkan. Ya. Jadi intinya Yesus mengatakan di dalam Matius 13:8 ini bahwa setiap manusia yang membuka hatinya kepada firman akan mempunyai potensi produktivitas yang luar biasa. Walaupun, dan itu kadang-kadang tidak bisa dihitung. Walaupun Yesus menunjukkan bahwa ada yang 100 kali lipat, yang 60 kali lipat, 30 kali lipat. Justru jumlahnya ini tidak care, tidak perlu. Ya, walaupun kenapa? Karena dengan 30 kali lipat tapi dengan kasih karunia yang besar dan kita melakukannya dengan baik, hasil yang rendah pun tetap ajaib. Tetap membuahkan hasil-hasil Roh Kudus seperti yang kita lihat lagi, ya. Yang penting adalah apa? Bukan jumlahnya berbuahnya berapa,
tapi kesiapan hati kita, karena itu adalah menunjukkan kualitas tanah di mana Tuhan sudah menanamkan bibitnya dalam diri kita. Jadi intinya kesiapan hati kita menerima dan juga bagaimana kesiapan hati kita untuk mengembangkan itu lebih penting daripada kuantitas hasil. Ada orang yang menyatakan bahwa karena saya tidak mungkin melakukan apa yang Tuhan maui karena saya tidak percaya kepadanya. Tapi kalau dia tidak percaya tapi punya kesiapan yang hati yang baik, lama-lama ketidakpercayaan itu akan menjadi percaya. Tapi ada orang yang merasa percaya sekali pada Tuhan Yesus, tapi dia tidak selalu siap untuk menerima dan siap karena apa? Karena egonya terlalu tinggi. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mengindahkan orang lain, tidak mengindahkan suara-suara Tuhan. Dia hanya memikirkan dan mendengarkan dirinya sendiri yang paling benar. Itu artinya apa? Kualitas tanah di mana Tuhan menanamkan bibitnya adalah tanah yang jelek. Karena apa? Karena tanah itu, dia tanah diri kita yang masih bertumpu pada diri kita sendiri adalah tanah yang sangat gersang. Bukan tanah yang subur, bukan tanah yang siap disiangi, bukan tanah yang siap diberikan benih. Dan di mana kita akan merasakan kalau benih-benih itu bisa berkembang kalau tanah kita tidak kita gemburkan sendiri. Jadi intinya kita berapa responsif terhadap bibit yang Tuhan tanamkan dalam kita, disitulah berarti kita akan tumbuh di dalamnya. Kalau kita tidak membuka hatinya, membuka hati kita, maka tanah itu tidak akan menjadi gembur dan buah yang ditanam malah kurang dari 30 kali lipat. Ya. Jadi intinya berapa besar dia tanamkan asal kita bersedia diolah, maka kekuatan Roh Kudus akan menjadi lebih besar dan itu akan berlipat ganda. Dikatakan oleh Tuhan Yesus mau 160 30 meter. Pokoknya yang penting adalah berapa jumlah yang kita mau buka hati kepada Tuhan, berapa kita berserah kepadanya, berapa kita percaya dan kita akan membuka hati kita sehingga biarkan sabda Tuhan, firman Tuhan, benih-benih yang Tuhan tanamkan bekerja dalam diri kita. Nah, tapi sekarang ada pertanyaan, siapa yang akan mendapatkan hal-hal yang baik dan mendapatkan faedah daripada membuka hati? Kita kembali ke Matius 7, 21 sampai 23. Tuhan Yesus katakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah ini orang yang banyak berdoa, banyak orang yang berpuasa, ya melakukan hal sesuatu, ya melakukan. Ia akan masuk dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi teman-teman ini dia katakan, Tuhan Yesus katakan, kalau kita banyak berdoa, berdoa yang gerambiang kemana-mana, dan hati kita tidak kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengenal. Walaupun kita berteriak Tuhan, Tuhan 100 kali, dia tidak akan mengenal kita. Tapi kalau kita tidak berteriak, tapi kita melakukan apa kehendak Bapa di sorga, nah itu yang Tuhan akan tahu. Itu adalah benih yang hidup di dalam diri kita. Kalau kita teruskan 22 dituliskan, pada hari terakhir ada banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Atau mengusir setan demi namamu? Atau mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini adalah orang-orang yang kelihatannya sangat kusyuk dan orang-orang yang percaya. Tapi kata Tuhan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, hei, walaupun kamu sudah memanggil, berseru-seru memanggil namaku, tapi aku tidak mengenal kamu loh. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya apa? Kita akan diterima Tuhan dengan hati yang baik, di mana benih Roh Kudus ditanamkan dalam hati kita. Kalau kita juga melakukan apa yang Tuhan maui, apa yang Bapa maui dalam diri kita. Jadi tanah yang gembur akan berbuah. Buah itu yang harus kita lakukan untuk menyembah Dia, yaitu melakukan semua kehendak Bapa di surga. Jadi bukan hanya benih ditanam, kita boleh berseru Tuhan, Tuhan. Tuhan tidak akan mengenal selama kita tidak akan melakukan kehendak Bapaknya. Tuhan tidak akan mengenal siapa kita. Percuma saja kita teriak-teriak nama Tuhan. Percuma saja kita berdoa. Tapi kalau kita tidak menggemburkan hati kita tidak membiarkan buah-buah Roh Kudus, bibit-bibit Roh Kudus yang Tuhan tanamkan dalam diri kita untuk bertumbuh menjadi berbuah.
Karena buah-buah itu dia mau, apa yang dia maui pada buah yang tumbuh dalam hati kita. Dia mau bahwa kita bagikan kepada orang lain. Dia mau kita melakukan kehendak Bapa di surga. Dan disitulah buah itu akan benar-benar menjadi suatu hal yang sangat berguna. Bukan berguna hanya bagi saya, berguna bagi manusia yang lain, teman-teman, keluarga yang lain. Dan juga itu adalah berguna bagi Bapa di surga. Nah, kita teruskan ya. Di dalam 21 23 itu dikatakan bahwa orang-orang itu mereka melakukan dan mereka memiliki loh karunia rohani. Mereka bisa bernubuat, mereka bisa mengusir setan, bisa melakukan mukjizat. Ini bukan orang-orang yang sebenarnya tidak diberikan Roh Kudus, diberikan bibit-bibit Roh Kudus. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah mereka tidak mengenal dengan ketaatan kesetiaan kepada Bapa di surga. Karena mereka menggunakan buah-buah Roh Kudus itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Artinya apa? Mungkin mereka melakukan menunjukkan bahwa oh saya melakukan memanggil Tuhan Tuhan, saya berdoa di depan orang lain supaya kelihatan orang suci, seperti orang yang punya spiritual. Itu Tuhan tidak care. Bukan untuk kepentingan sendiri-sendiri. Justru kalau kita melakukan apa yang Tuhan maui, harus kita lakukan yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus dan menghasilkan karunia yang begitu besar karena pertumbuhan bibit yang ada di dalam diri kita. Jadi teman-teman kita mesti ingat bahwa kalau kita banyak berdoa dan kita banyak mengembalikan doa-doa itu untuk kepada orang lain dan kita melakukan apa yang Tuhan maui, Bapa di surga maui, maka disitulah buah itu berbuah. Maka disitulah Tuhan akan berkuasa. Tuhan menunjukkan bagaimana pekerjaannya itu akan menjadi karunia rohani yang nyata dan kita akan menjadi seorang Kristiani yang sangat dewasa. Ya. Dan dikatakan lagi lebih lanjut di dalam Matius 12:50 Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah saudara-saudaraku laki-laki, saudara-saudaraku perempuan, dan ibuku. Jadi intinya kalau kita mau menjadi saudara Yesus, saudara-saudara perempuan, saudara laki-laki, ibunya Yesus, bahkan Maria, seperti Maria, kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, jadi jadi dengan perkataan lain, taat pada perintahnya menjadi fondasi keluarga rohani. Ya, kalau kita tidak taat, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar saudara-saudara Yesus atau anak-anak Allah sendiri? Karena potensi kita bisa berkembang kalau kita hidup dalam rumah Bapa di surga sebagai tamu. Ya, bukan bukan sebagai tamu, tapi benar-benar sebagai anak. Maka kita katakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Tapi sebagai anak Allah di mana kita katakan ya kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi intinya relasi ini bukan suatu hubungan yang pasif, tapi harus aktif. Aktif bagaimana? Aktif di mana kita bisa bertumbuh karena kita mau melakukan apa yang dia mau kita lakukan. Karena kita mengenal kehendaknya. Kalau kita tidak mengenal kehendak apa yang Tuhan mau kita lakukan, bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Maka itu kita harus banyak sekali belajar tentang firman Tuhan, apa yang dia maui. Sehingga kita akan menghasilkan buah-buah dari partisipasi dalam kehidupan kita sebagai bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Nah, disinilah Tuhan katakan, potensi kita akan muncul, potensi kita akan dibesarkan. Buah-buah Roh Kudus dalam talenta, dalam pekerjaan apapun yang kita ambil, itu akan dibesarkan 100 kali lipat, bahkan dituliskan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau kita muncul dari dalam diri sendiri, identitas kita sebagai anak Allah, ya. Nah, tentunya ini tergantung daripada kemauan Tuhan sendiri dan kemauan kita untuk membuka hati kita. Kalau kita sendiri tidak membuka hati, maka bagaimana Tuhan akan bekerja? Kalau kita tidak membuka hati, bagaimana Roh Kudus yang ditempelkan di dalam benihnya, dalam tanah hati kita, bisa disiangi, bisa menjadi mature, bisa menjadi dewasa secara rohani. Sehingga apapun yang Tuhan katakan diberikan pada kita itu adalah buah-buah kasih-Nya. Itu adalah diberikan sebagai rahasia untuk karunia rohani yang begitu besar yang akan menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Matius 13:11 ini dijabarkan oleh Tuhan Yesus juga bahwa kepada kita, jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga.
Tapi orang lain yang tidak membuka hatinya tidak akan diberikan. Nah, intinya artinya apa? Bahwa kita yang mau menerima karla Roh Kudus, walaupun kita sudah mempunyai kemauan untuk menerima dan kita melakukan apa yang Dia mau, maka kita akan melakukan kehendaknya, maka kita akan mengetahui lebih banyak lagi rahasia kerajaan surga. Jadi dengan demikian kita diberikan rahasia raja surga itu karena karunia Tuhan, anugerah yang diberikan. Karena apa? Karena Tuhan tahu kita sudah membuka hati kita. Sehingga buah-buah Roh Kudus yang diberikan pada dalam kita, yang bertumpu di dalam apa yang difirmankan, maka itu adalah tindakan aktif yang kita terima. Bukan karena kita layak, tapi karena Dia tahu bahwa kita mau menerima dan kita mau menjadi anak-anaknya. Di dalam istilah Tuhan Yesus adalah menjadi saudara-saudaranya, ya. Nah, dengan demikian maka teman-teman sekalian bahwa pengetahuan yang baru yang membentuk identitas baru terhadap kerajaan Allah ini sesuai dengan visi Kristus, ini adalah privilege, ini adalah kesatuan, sesuatu hal yang keberuntungan yang kita dapat. Karena dengan demikian maka potensi aktivitas internal kita akan diperbesar dan dibuat sesuai dengan apa yang kita akan rasakan, yaitu rancangannya sendiri. Jadi dengan demikian, maka pemberian daripada rahasia kerajaan surga dengan kita membuka hati kita, bukan karena kita mencari jawabannya, karena kita tidak akan bisa mencari arti daripada kerajaan surga itu di dalam dunia, dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sendiri tidak membuka kesempatan itu. Kita akan terbatas sebagai manusia untuk mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah membuka hati kita dan kita menyerahkan semuanya supaya bibit-bibit Roh Kudus bisa datang pada kita, maka semuanya akan disingkapkan. Semuanya akan dibuka olehnya. Semuanya akan menjadi terbuka dan kita akan menjadi lebih mengerti. Kapan Tuhan ini akan menjawab doaku? Kapan hidupku akan menjadi lebih bahagia dan lain-lain. Dan tanpa terasa, karena kita sudah memberikan hati kita, maka Tuhan akan bekerja dengan gremet-gremet, diam-diam, tapi pasti. Karena apa? Karena kita sudah membuka hati kita. Dengan demikian dia akan membuka rahasianya. Dia akan membuka misteri tabut kerajaan Allah di dalam kehidupan kita ini. Tapi kalau kita itu sebagai anugerah yang diberikan. Tapi kalau kita, hati kita tetap kita keraskan dan kita hanya mikir bahwa enggak, saya mau cari diri sendiri dan yang paling benar itu adalah saya sendiri. Tuhan tidak akan membuka rahasia kerajaan surga. Tuhan akan tetap menutup kerajaan surga. Itu yang dia katakan di dalam 13:11. Tetapi kepada mereka tidak akan dibuka rahasia surga. Kita bisa loh mengalami tidak mengerti lagi apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita mengeraskan hati kita. Kalau kita menutup kemungkinan bahwa Allah Roh Kudus berbicara kepada kita. Maka dengan demikian diteruskan lagi di Matius 13:16 bahwa kita harus proaktif mempunyai tanggung jawab untuk melihat dan mendengar. Dengan demikian maka Tuhan katakan, tetapi berbahagialah matamu karena bisa melihat dan telingamu karena bisa mendengar. Dan kamu mau melihat, kamu mau mendengar. Kamu bukan hanya bisa karena aku mampukan kamu bisa melihat dan kamu mendengar. Tapi kamu juga mau melakukan sendiri secara proaktif untuk melihat dan mendengar. Jadi dengan demikian maka firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita tidak mau lihat, kita refuse, kita menolak untuk melihat. Atau firman Tuhan yang ada dalam telinga kita, kita refuse, kita menolak untuk mendengar, maka kita tidak akan bahagia. Tuhan katakan, kapan kita bahagia? Kita akan bahagia dalam kehidupan kita kalau mata kita mau melihat dan mau mendengar, karena kita mampu, dimampukan untuk melihat dan dimampukan untuk mendengar suara-suaranya. Sehingga disitulah bahwa orang-orang yang dekat kepada Yesus pada waktu Yesus masih hidup, murid-murid Yesus itu mendengarkan dan mau menerima apa yang Yesus ajarkan dan dia melihat sendiri. Maka dengan demikian maka mereka sudah melihat Sang Firman. Nah, untuk kita juga bisa melihat Sang Firman kalau kita mau karena kita dimampukan. Kita juga mau mendengar karena kita dimampukan dan kita secara proaktif mau mendengarkan Sang Firman. Disinilah
kemungkinan besar bahwa kalau kita mau melihat dan kita mendengarkan, artinya hati kita sudah terbuka. Terbuka pada semua yang dia mau katakan pada kita. Dan karena hati kita terbuka, maka buah-buah Roh Kudus bekerja. Dan kelihatan bahwa talenta-talenta yang dia tanamkan dalam hati kita berbentuk buah-buah Roh Kudus akan disiangi dan akan berbuah dengan baik. Maka dengan demikian teman-teman, kita mempunyai tanggung jawab secara proaktif untuk menanggapi panggilan Allah itu sendiri. Secara proaktif. Jadi kalau kita sibuk sendiri, sibuk chatting, sibuk ini, tanpa kita tidak bisa mendengarkan, kita tidak mau untuk melihat, maka bagaimana kita bisa bahagia? Tuhan katakan kita hanya bahagia karena kita melihat dan mendengar. Tapi kalau kita refuse, kita menolak untuk melihat dan mendengar, hanya mendengarkan chatting, hanya mendengarkan diri kita hanya melihat pada diri dalam kita sendiri tanpa melihat Allah yang mau selalu bekerja dan selalu memberikan suaranya dan mau memberikan gambarannya pada kita. Kalau kita refuse itu semua, maka hidup kita tidak akan bahagia. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus katakan, kita bisa bahagia karena secara proaktif kita mau dan mau memberikan hati kita, memberikan waktu kita untuknya, memberikan kesempatan untuk dia bekerja, kesempatan untuk dia bersuara di dalam kehidupan kita. Jadi dengan demikian, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik karena terang Kristus akan menyinari kehidupan kita karena kita mau melihat dan kita mau mendengar. Dan Sang Firman yang selalu mau berbicara dengan kita, dia dengan senang hati untuk berbicara, menjelma, dan juga kita akan mendengarkan suaranya secara langsung. Itu yang dialami oleh para murid pada waktu Yesus masih hidup, pada waktu mereka di dunia, si Yohanes, si siapapun juga, Andreas semuanya. Dan kita juga bisa merasakan itu semua. Jadi kita bisa mengalami itu semua dan kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus sebagaimana para muridnya juga hidup di masanya Yesus pada waktu itu. Kita juga diminta menjadi saksinya karena kita bisa dimampukan dan kita mau untuk melihat dan juga mendengar ya. Tapi itu hanya datang di dalam kitab Yohanes kita diingatkan pula bahwa kemungkinan untuk melihat, kemungkinan mendengar itu hanya kemungkinan bisa dijadikan suatu hal yang nyata kalau kita bersatu dengan Kristus. Jadi potensi untuk melihat, potensi untuk mendengar, potensi untuk merasakan, potensi untuk melihat bahwa kerajaan Allah itu memang sudah bekerja dalam diri kita. Hanya bisa muncul kalau kita bersatu dengan Kristus. Di dalam Yohanes 15:5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting cabang-cabangnya. Sebab di luar pokok anggur tidak bisa berbuat apa-apa kita. Ranting hanya tergantung daripada pokok anggurnya. Dimulai dari cabang, dari batangnya, dan lain-lain. Kalau ranting tidak berikatan dengan batang, maka kita tidak akan bisa hidup. Ranting tidak akan bisa hidup. Makanya kalau dia pokok anggur, Yesus pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Maka kalau ranting kita seperti yang kita lakukan tadi, tidak mau mampu, tidak mau mendengar, tidak mau melihat, artinya rantingnya sudah lepas dari batang anggurnya, batang pohonnya, pokok anggurnya. Dengan demikian, kita bukannya tidak bisa melihat, tapi Yesus katakan di Yohanes ini, kalau kita lepas daripada pokok anggur, kita lepas dari Tuhan Yesus sendiri, kita lepas dari persatuan dari Kristus, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa di dunia ini. Karena itulah, maka kita harus selalu mau dekat dengan Kristus. Karena apa? Karena dengan keintiman dengan persatuan Kristus ini yang membuka semua spiritual, membuka semua rencana-rencana Allah, membuka semua takbir-takbir rahasia Allah yang akan datang dalam kehidupan kita. Karena kalau tanpa relasi dengan Tuhan, kita tidak bisa mengerti. Karena itu semua usaha yang kita lakukan kalau kita tidak dekat dengan pokok anggur, dengan Kristus sendiri, menjadi tidak ada kekekalan nilai, akan menjadi kosong. Seperti pengkhotbah katakan semuanya menjadi sia-sia belaka. Karena itu ya teman-teman, bahwa hidup kita yang produktif
Itu kenapa? Karena kita mau merasakan kasih karunia, merasakan Tuhan sendiri, di mana persatuan dengan Kristus akan mendapatkan hal-hal yang begitu baik, yang begitu menyejahterakan, yang begitu mendamaikan, sehingga hubungan kita dengan Kristus harus selalu dijaga terus-menerus, bukan hanya pengalaman sesaat. Jadi dia adalah sumber kehidupan kita. Jangan sampai kita membuat dia menjadi ad hoc. Artinya kalau kita perlu sumber pertolongan dia ada di situ. Tidak. Tuhan tidak mau itu yang terjadi. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu adalah pokok anggur, kalau aku adalah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, maka ranting harus selalu berdekatan dengan pokok anggur. Ranting harus selalu berhubungan dengan pokok anggur. Bukan ranting berjalan sendiri, pokok anggur sendiri. Tidak akan ada hubungan, tidak akan menjadi hubungan karunia yang mengalir dari pokok anggur kepada ranting-rantingnya. Bagaimana kalau tidak ada hubungan antara pokok anggur dengan ranting? Bagaimana karunia akan mengalir? Kasih karunia yang berasal dari pokok anggur yaitu Yesus sendiri akan berjalan. Nutrisi karunia Allah spiritual yang Tuhan berikan pada kita hanya bisa jalan kalau ada hubungan antara pokok anggur dengan kita sebagai ranting-rantingnya. Sehingga hubungan yang terus-menerus ini yang akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Menghibur kita menjadi damai dan sejahtera karena dia akan memberikan kasih karunia. Dan disitulah Tuhan katakan yang sebelum, kalau kamu mau melihat dan kamu mau mendengar, disitulah aku akan berkata-kata kepadamu lewat firman-firmanku. Tapi kalau kamu tidak mau melihat dan kamu tidak mau mendengar dan kamu menghilangkan diri dari pokok anggur, maka aku tidak akan bisa mengalirkan kasih karunia dalam perhitungan dalam kehidupan kamu. Kamu tidak akan bisa mendapatkan hal-hal yang baik tanpa melalui persatuan dengan aku. Itu yang Tuhan maui. Dan Tuhan juga katakan, kalau aku sudah memberikan kasih karunia, dan engkau masih belum melakukan apa yang Allah Bapa di surga mau kamu lakukan, itu juga tidak bisa menjadi dekat dengan Tuhan. Artinya kamu kamu dekat tapi kamu tidak melakukan seperti tadi orang yang tadi yang hanya berteriak-teriak, Tuhan Tuhan aku melakukan banyak sekali demi namamu, aku menyembuhkan orang, aku mengusir setan, apapun juga demi namamu. Tapi Tuhan katakan, siapa engkau walaupun engkau berseru-seru kepadaku, kau memanggil namaku, tapi aku tidak tahu kamu. Why? Because ranting-rantingnya tidak dekat sama pokok anggurnya. Sebab kamu tidak pernah bersatu dengan aku setiap saat. Aku hanya dipakai kalau kamu butuh aku. Aku hanya dipanggil kalau kamu benar-benar kepengen untuk manggil aku. Tapi kalau begitu kamu lupa sama aku karena kamu melakukan hal yang keduniawian atau hal yang lain. Aku bukan apa-apa di mata kamu. Tuhan katakan, itu tidak benar. Justru aku mau berhubungan dengan kamu. Dan disinilah bahwa potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan sendiri, diberikan Kristus sendiri pada kita, itu harus dikaryakan, bukan disimpan. Itu yang tadi dikatakan bahwa orang memanggil Tuhan, Tuhan, tapi dia tidak diketahui oleh Tuhan karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan maui, apa yang Bapa maui. Kuperingatkan engkau untuk Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Mengobarkan. Mengobarkan artinya apa? Keterlibatan aktif supaya potensi tetap hidup. Karena karunia Allah bukan benda mati, tapi hanyalah api dan nyala yang harus dijaga agar tetap terjaga. Nah, ini tadi seperti dengan pokok anggur dengan ranting-rantingnya, maka potensi hubungan antara pokok anggur dan ranting-rantingnya itu harus selalu terjadi, harus selalu secara proaktif dikaryakan, bukan untuk disimpan. Karena kalau disimpan saja, maka nyala api dan hubungan antara pokok anggur dan ranting, walaupun dia berdekatan, tapi tidak pernah ada nutrisi karunia batin, karunia spiritual yang berada dari Tuhan Yesus sendiri datang dalam diri kita. Dan lama-lama apa? Walaupun dia berhubungan, tapi padam. Api spiritualnya akan mati. Karena apa? Nutrisinya tidak jalan, nutrisi rohani, nutrisi keilahian tidak jalan ke rantingnya.
Kita tidak menyadari bahwa itu dibutuhkan supaya dia tetap datang. Kenapa? Karena kita pasif. Nah, kalau kita udah pasif, Tuhan Yesus tidak bisa datang pada kita walaupun kelihatannya hubungan masih berattach antara ranting-ranting dengan pokok anggurnya dengan batangnya. Tapi masalahnya kitanya yang pasif. Artinya lama-lama eh, ranting-ranting ini akan wither, akan mati, dia akan mengalami suatu kematian di dalam ranting-ranting, kematian di dalam hati kita, kematian di dalam spiritualitas kita, kematian dalam iman kita, karena kita tidak pernah mengobarkan karunia Allah. Jadi 2 Timotius 1:6 katakan, "Kuperingatkan engkau untuk selalu mengobarkan karunia Allah yang ada padamu." Jadi ranting-ranting yaitu kita itu harus selalu mengobarkan api kepastian, api spiritual, api iman yang ada diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam kita. Kalau kita tidak akan mengembangkan itu, tidak kita kobarkan, dan kita tidak selalu memastikan bahwa api itu selalu terjaga, maka bisa padam. Api itu akan padam dan kita akan jauh dari Tuhan sendiri, dari Yesus, dari Kristus. Tapi kalau kita perbaruin terus, ranting memperbaruin bagaimana? Tidak pasif, maka api itu akan selalu berkobar. Dan kalau api nyala, api yang memberikan pengharapan, iman, dan kasih, maka hidup kita sebagai ranting-rantingnya akan selalu subur. Hidup kita akan menjadi sejahtera dan damai. Terasa sekali bahwa kita ranting-ranting adalah ranting yang subur, ranting yang hidup, ranting yang benar-benar proaktif mendengarkan dan melihat. Mau melihat sendiri dan mendengarkan pokok anggur kita. Disitulah Tuhan yang mau, yang Tuhan akan lakukan. Dan Tuhan akan dengan demikian, maka apa yang Tuhan berikan kita rasakan sebagai suatu karunia dalam diri kita. Ya. Dengan demikian, maka Efesus juga kita ingatkan ya potensi daripada desain kekal tadi ya. Karena kita ini buatan Allah. Kita diciptakan oleh Allah dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi intinya potensi kita adalah pengembangan pribadi yang sejak permulaan sudah dirancang oleh Allah. Dengan demikian, maka kita ini adalah karya dari Allah sendiri yang dibentuk untuk tugas tertentu. Tugas tertentu yang mana yang sudah disiapkan oleh Allah sendiri. Jadi kita adalah bagian daripada rencana Allah yang sudah didesain, yang sudah disiapkan untuk melakukan tugas tertentu. Tugasnya apa? Nah, kita merasakan panggilan kita itu apa. Nah, tahunya panggilan kita dari mana? Dari buah-buah Roh Kudus tadi. Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah buah Roh Kudus itu? Karena kita mau mendengar dan kita dimampukan untuk melihat dan juga mendengar. Artinya apa, teman-teman? Artinya bahwa hidup ini adalah bukan hanya pencarian diri, jati diri kita. Tapi di dalam kehidupan kita akan dipanggil untuk mencari jati diri yang sudah selaras dengan rencana dan tugas yang sudah dipersiapkan oleh Allah sendiri. Ingat ya, di dalam kandungan ibu kita, kita adalah didesain serupa dengannya. Dan setiap kita diberikan DNA dan diberikan nafas karena Tuhan sendiri menghembuskan nafasnya kepada setiap fetus, setiap bayi, setiap dari kita. Sehingga Tuhan mengenal sejak kita dalam kandungan. Dengan demikian maka rencana yang kita mau kita lakukan adalah tugas yang sudah diberikan lewat Allah Roh Kudus. Diberikan lewat talenta-talenta kita. Dan tugas itu harus kita lakukan untuk demi kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Tapi justru tugas yang diberikan pada kita hanya sudah dirancang untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah Tuhan yang atau kemuliaan yang paling baik karena kita sudah disiapkan. Kita itu sebetulnya hidup kita itu sebetulnya mudah. Kalau kita mendengar sabda Tuhan, firman-Nya, kita melakukan dan kita sudah jalan dengan jalan yang sudah disiapkan dengan semua tugas-tugas yang Dia sudah siapkan, kita tinggal jalankan, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Kalau kehidupan tidak baik, kadang-kadang itu bukan karena apa? Karena apa yang kita lakukan belum memancarkan nilai-nilai kerajaan Allah yang sudah dipersiapkan.
kepada kita. Sehingga memang kita disiapkan untuk menjadi hidup kita menjadi memuliakan Tuhan, tapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain, bagi tetangga kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang sekitar kita, kepada siapapun. Kita diciptakan untuk tujuannya itu. Bahwa kita menjadi satu universal, di mana anak-anak Allah akan dimanapun jauh, bukan hanya orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, orang siapapun, Gentiles kalau dulu ya, non-Yahudi. Dan disitulah Tuhan itu bekerja. Kita akan harus menjadi berkat kepada sesama manusia, menjadi potensi kolektif. Dan ini sudah Tuhan sabdakan, Tuhan firmankan di Kejadian 35:11 dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah suatu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa yang berasal daripadamu, yang berasal dari anak-anak Kristus sendiri, yang berasal dari saudara-saudara Kristus. Ya, di sini dikatakan bahwa memang apa yang Tuhan mau, yang Tuhan tanamkan di dalam pribadi-pribadi kita harus menjalar ke seluruh dunia. Disitulah kita menjadi misi Tuhan. Disitulah di mana Tuhan bisa bekerja melalui kita. Maka potensi, talenta, apa yang Tuhan mau itu bukan milik kita eksklusif pribadi. Itu adalah milik Tuhan. Tuhan memberikan pada kita, tapi kita harus menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Dan disitulah milik-milik Tuhan ini akan menjadi satu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, maka anugerah yang datang pada kita tidak akan pernah berhenti. Selama kita dekat pada pokok anggur sebagai ranting-ranting, anugerah yang baik, kehidupan yang damai sejahtera tidak akan berhenti dan akan terus mengalir selama kita hidup. Bahkan pada satu hari kita akan dipanggil di dalam kerajaan surga. Di sini kita melihat bahwa kita tidak akan membuat kita hanya sebagai individu yang benar-benar baik, orang yang hebat, tapi memang menjadi anak-anaknya yang kudus, yang menjadi terang bagi sesama kita, yang menjadi terang menjadi bangsa-bangsa semua. Dan orang kalau melihat kita, dengan muka kita berseri-seri, kita dengan senang hati untuk menyambut orang lain, menjadi bagian daripada berkat orang lain. Mereka melihat bahwa kita memang benar-benar adalah anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Kristus. Tapi kalau kita tidak membuka hati kita dan kita menghilangkan diri dan kita detach artinya memutuskan diri untuk tidak dekat pada pokok anggur. Bagaimana Tuhan akan bekerja? Bagaimana kita akan dilihat oleh orang-orang sebagai anak-anak Allah? Justru disinilah bahwa kalau kita membuka diri, Allah akan mengekspansi, membesarkan kasih-Nya, damai sejahteranya dalam kehidupan kita melampaui daripada yang kita bisa pahami, melampaui dan bisa mengerti karena rencana Allah begitu besarnya kita tidak akan mengerti. Tapi kita cuma diminta, oke, kamu nggak mungkin tidak mengerti 100% apa yang aku akan rencanakan pada dirimu. Tapi kamu harus tahu, hanya membuka diri saja, maka kamu akan merasakan apa yang aku rancang untuk dirimu. Sehingga kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalian menjadi berkat satu sama lain. Dan disitulah kerajaanku berada. Disitulah naungan dariku, perlindungan dariku, kehidupan yang baik dalam damai sejahtera dariku akan bernaung karena kalian adalah anak-anakku yang saling membantu, yang saling uh, memberikan berkat satu sama lain. Nah, itu yang Tuhan maui kita rasakan, ya. Nah, tapi ada bahayanya. Bahaya yang demikian. Tuhan berikan banyak buat kita. Tuhan mau kita memberi menjadi berkat. Tuhan berkati hidup kita dengan semua kekayaan, kepunyaan, ketalenta, apapun kita mau. Tapi ada satu hal yang Tuhan warn kepada kita. Dia bilang, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Hati-hati ini teman-teman. Kita diberikan banyak oleh Tuhan, tapi kalau kita tidak hati-hati memikirkan hanya untuk kita sendiri, keduniawian, kekayaan kita, kepunyaan kita, talenta kita, mungkin kita yang paling cakep di dunia, kita yang paling kaya di dunia, kita punya segalanya. Tapi kalau itu tidak diberikan kembali kepada Tuhan, maka firman itu akan tidak berbuah.
Firman itu akan jauh, di mana ranting itu akan menjauhkan diri dari pokok anggur. Disinilah kepotensi kegagalan. Jangan sampai kita berbesar hati, jangan sampai kita angkuh. Bukan karena kita kekurangan anugerah, tapi kita mengangkuhkan diri sendiri karena gangguan internal dalam diri kita yang begitu besar. Sehingga menghambat pertumbuhan relasi kita dengan Sang Kristus. Disinilah banyak orang-orang yang sebetulnya mempunyai potensi untuk bertumbuh dengan Kristus. Tapi karena dia merasakan idolatori terhadap keduniawian, idolatori terhadap dirinya sendiri. Sehingga dia mengalihkan pusat hidup dari Kristus kepada kebutuhan dan keinginan duniawinya. Disitulah Tuhan tidak berkenan. Firman sudah ditabur, tapi dia tidak bisa berkembang. Karena hati yang sudah dipenuhi dengan loyalitas-loyalitas keduniawian, loyalitas ganda. Tuhan katakan kamu tidak bisa memuja dua Tuhan. Satunya Mamon, satunya aku. Satunya duniawi, satunya surgawi. Tidak bisa. Kalau dia sudah menabur hal yang baik bahwa kita dan hati kita tetap kita bergemburkan karena kita mau menerima apa yang Tuhan sudah berikan secara rohani dan Tuhan lewat Roh Kudus, maka kita harus berikan ruang kepada dia untuk memurnikan dan menyingkirkan distraksi-distraksi keduniawian. Sehingga memang kalau kita lihat, kita bisa tercekik oleh kekhawatiran, kekayaan, keduniawian, dan menghidupi potensial daripada Allah untuk bekerja dalam diri kita, memerlukan keberanian untuk say no dalam keduniawian. Memerlukan keberanian untuk memangkas hal-hal yang merugikan batin kita. Bukan berarti kita itu hanya berpikir kita tidak boleh untuk mendapatkan harta atau menjadi orang yang paling pintar di dunia atau orang yang menjadi orang yang paling merasakan bahwa dirinya paling cakep di dunia. Bukan. Tuhan berikan itu semua kepada kita. Tapi intinya adalah Tuhan juga mau menggunakan itu semua kita gunakan untuk serving others. Gunakan untuk melakukan pekerjaan apa yang Tuhan maui. Melakukan pekerjaan Allah. Sehingga tanpa penyerahan ini, hidup kita akan menjadi sia-sia. Itulah yang Tuhan tunjukkan di dalam tadi ya, Matius 13. Katakan, Matius 7, ya aku berteriak, banyak orang berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan apa yang kamu mau lakukan dan lain-lain. Aku ngejar menghilangkan setan, aku menyembuhkan manusia. Tapi hatinya tidak bertumpu pada Tuhan. Hatinya hanya untuk keduniawian. Dia melakukan itu supaya terkenal. Dia melakukan itu supaya orang recognize dia sebagai manusia, bukan sebagai anak Tuhan. Dan disitulah Tuhan tidak berkenan karena kita harus melakukan tuh sebagai anak Tuhan karena Tuhan sudah mau anting-ranting adalah kita berhubungan dengan pokok anggur yaitu dirinya sehingga firman tetap ditabur dan firman akan tumbuh dalam hati kita karena kita dekat sama dia ya. Oke, jadi apa kesimpulan pada malam hari ini? Yang nomor satu, potensi yang datang dari Tuhan itu bukan berasal dari ambisi kita. Semua kepandaian kita, talenta kita, apapun ambisi kita, bakat kita. Tapi itu adalah hasil bukan dari kita sendiri, tapi firman Tuhan, sabda Tuhan yang sudah ditaburkan dalam hati kita. Dan kita rela untuk melihat dan mendengar. Rela untuk diolah oleh Roh Kudus. Sehingga menjadi buah-buah yang benar-benar mempunyai berkat bagi sesama. Yang nomor dua, kita dipanggil bukan untuk diberkati, tapi harus menjadi saluran berkat. Harus melakukan apa yang Tuhan maui. Kita lakukan. Bukan untuk kita saat sendiri. Bukan hanya untuk kemuliaan kita. Bukan untuk kebesaran nama kita. Bukan untuk memerdekakan kita. Membuat kita dikenal. Bukan. Tapi justru membuat Tuhan dikenal. Untuk memerdekakan manusia yang lain karena Tuhan mau itu. Untuk berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau tidak kita membaca dan kita tidak menjaga secara baik-baik, maka ranting itu tidak akan attach kepada pokok anggur atau attach tapi tidak punya daya spiritual. Karena apa? Karena kita hanya mikirkan diri sendiri. Sehingga kita tidak akan menjadi besar dan kita akan tetap
Potensi itu tidak menjadi tetap menjadi benih yang tidak akan tumbuh karena tidak ada hubungan yang baik. Karena kita mempunyai loyalitas yang ganda terhadap dunia dan terhadap surga. Itu yang Tuhan tidak mau. Sebetulnya tidak susah untuk melakukan. Kita punya harta, kita gunakan untuk kebangkitan kebaikan orang lain. Kita punya kemampuan, kita bagikan pada orang lain supaya orang lain juga berkembang seperti kita. Sehingga maka at the end ya, teman-teman, hati kita yang mengerti, hati yang sudah diolah, itu adalah hati yang benar-benar bersekutu dengan Tuhan, dengan Kristus. Hati yang akan ditingkatkan potensi menjadi nyata dan aksi yang kekal. Jadi hidup terang dalam kebangkitan Kristus artinya apa? Tetap berakar di dalam Kristus dan berbuah kepada orang lain untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri sendiri. Dan disitulah kedamaian yang kita dapatkan begitu besar. Karena kita dekat dengan pokok anggur. Kesejahteraan kita dapatkan, kesenangan hati, kepuasan hati yang kita bisa benar-benar buah hari dan buah Roh Kudus. Walaupun kadang-kadang dunia atau hidup kita memberikan problema-problema, tapi kalau kita dekat kepada pokok anggur, semua problema itu akan menjadi kecil. Tuhan akan ikut menyelesaikan problema-problema itu. Asal kita kesempatan, berikan dia kesempatan dengan cara kita melihat dan mendengar pokok anggur kita, Kristus sendiri. Semoga hidup kita dipengaruhi dan kita selalu diberkati oleh berkat-Nya di dalam kesejahteraan yang Dia sudah berikan kepada kita. Amin. Kita dengarkan satu lagu ya. Oh ini satu lagi ya, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sehingga apa yang kita rasakan, bahwa sebagaimana Tuhan merancang hidup kita, Tuhan akan menentukan segalanya, Tuhan akan memberikan semuanya karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik.